Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 bertema Syariat Islam. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Syifa Nabila Giantini Putri, NPM 215000025 BK02, Miranda Maulina Erwanda Syahri 2150012 BK01, Ananda Rosi Gita Tisnawati 2150020 BK01, Gilang Aryo Wibowo 2150048 BK02, dan yang terakhir Bagas Aji Pratama 2150017 BK01. Syariat Islam. Pengertian syariat. Syariat bisa disebut syir'ah, artinya secara bahasa adalah sumber air mengalir yang didatangi manusia atau binatang untuk minum. Perkataan syara'a fil ma'i artinya datang ke sumber air mengalir atau datang pada syariah. Kemudian, kata tersebut digunakan untuk pengertian hukum-hukum Allah yang diturunkan untuk manusia. Sedangkan arti syariat menurut istilah adalah hukum-hukum atau peraturan yang diturunkan Allah SWT melalui rasul-rasulnya yang mulia untuk manusia agar mereka keluar dari kegelapan ke dalam terang dan mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus. Jadi, syariat Islam adalah hukum atau aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat muslim. Selain berisi hukum dan aturan, syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini. Maka oleh sebagian penganut Islam, syariat Islam merupakan panduan menyeluruh dan sempurna seluruh permasalahan hidup manusia dan kehidupan dunia ini. Prinsip-prinsip syariat Islam. Yang pertama, menjaga jiwa atau hifzun nafsi. Kedudukan jiwa dalam agama mendapat perhatian yang sangat besar dan vital untuk dijaga dan dipelihara kelangsungannya, serta mencegah segala hal yang dapat mengancam atau menghilangkan jiwa atau nyawa seseorang. Bahkan, untuk kepentingan ini, syariat membolehkan hal-hal yang sebelumnya dilarang pada saat seseorang mengalami kondisi darurat, seperti contohnya orang yang tersesat di hutan dan menderita kelaparan yang parah. Namun, ia tidak menjumpai makanan apapun selain bangkai, maka dibolehkan baginya memakan daging bangkai tersebut sekedar menjaga nyawanya agar tidak melayang, sehingga tidak boleh berlebih-lebihan hingga kenyang. 2. Menjaga akal atau hifzul akli. Akal adalah nikmat terbesar setelah nikmat kehidupan atau nyawa. Dengan akal itulah seseorang dapat memisahkan antara yang haki dan batil, dapat memilah dan memilih mana yang baik atau maslahat dan bermanfaat, serta mana yang merusak atau mafsadot dan merugikan atau mudarat. 3. Menjaga agama atau hifzus din. Agama sebagai penuntun hidup manusia agar teratur, tertib, seimbang lahir dan batin, serta mengarahkan manusia agar hidup bahagia, selamat dan mulia dunia dan akhirat. Karena itulah syariat menetapkan berbagai tuntutan dan untuk menjaga, merawat, dan mempertahankan eksistensi agama, seperti menegakkan sholat 5 waktu sebagai tiangnya agama, menyebarkan dakwah Islam baik dengan lisan atau dakwah bin lisan, tulisan atau dakwah bin kitabah, maupun aksi-aksi sosial atau dakwah bil hal. 4. Menjaga keturunan atau hifznus nasli. Menjaga keturunan menjadi perhatian penting dalam syariat Islam supaya tercipta harmonisasi kehidupan sosial mulai dari lingkungan, rumah tangga, komunitas, masyarakat, hingga tatanan bangsa yang mendukung ketahanan sebuah negara. 5. Menjaga harta, mifhul mal.
Syariat mewajibkan umat Islam untuk mencarinya dengan cara yang halal, bahkan menggolongkan pencarian nafkah halal itu sebagai bentuk jihad, yang bila mati saat mencari nafkahnya, maka matinya termasuk mati syahid. Kemudian setelah harta atau uang itu didapat, hendaklah ditasarufkan atau digunakan untuk memenuhi kepentingan pokok seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan lainnya. 3. Tujuan syariat. Tujuan Allah dalam menetapkan syariat adalah untuk dilaksanakan sesuai dengan yang ketentuannya. Qasdu al-syafi fawaidi al-syariah lil al-talif bimutaqada. Dalam kaitan ini, Al-Syatibi memfokuskan pada dua hal, yaitu satu, taklif yang di kemampuan manusia, al-taklif bima la yutlaq. Al-Syahibi mengatakan setiap taklif atau kewajiban yang di luar batas kemampuan manusia secara syar'i, taklif tersebut tidak dianggap sah meskipun akal membolehkannya. Al-Syatibi 2107.2, taklif yang di dalamnya terdapat masyaqqah, kesulitan. Al-taklif bima fihi masyaqqah. Menurut Al-Syahibi, adanya taklif tidak dimaksudkan supaya tidak menimbulkan masyaqqah, kesulitan bagi pelakunya atau mukallafah, akan tetapi sebaliknya, di balik itu ada manfaat. Karakteristik syariat Islam. 1. Bersumber dari Allah. Agama Islam berasal dari Sang Pencipta yang Maha Agung, yang menciptakan manusia dan alam semesta beserta isinya. Keberadaannya sebagai syariat yang bersumber dari Allah memberinya banyak keistimewaan. Di antaranya, bahwa Allah adalah Sang Pencipta dan Pemberi rezeki. Dialah satu-satunya yang memiliki hak untuk menetapkan syariat. 2. Keterikatan syariat dengan akhlak. Diketahui bersama bahwa tujuan suatu aturan tidak akan terrealisasi jika hanya sekedar ditetapkan, tapi harus ada kesiapan manusia untuk menjalankannya dengan kerelaan hati dan yakin, sebagaimana tujuan aturan yang diharapkan tidak akan terrealisasi hanya karena aturan-aturannya baik. Tujuan akan tercapai jika dilaksanakan oleh orang-orang yang diberlakukan baginya aturan itu, dengan catatan bahwa aturan itu dijalankan atas kesadaran diri. Kesadaran ini berangkat dari keyakinannya tentang keadilan aturan itu dan keyakinannya akan ganjaran yang diberikan oleh pembuat aturan, ridho tetap syariat dan hukum-hukumnya. 3. Menghubungkan antara dunia dan akhirat. Di antara keistimewaan syariat Islam dibandingkan dengan undang-undang buatan manusia, bahwa ia memberi ganjaran ataupun hukuman di dunia dan akhirat, dan balasan di akhirat lebih besar daripada balasan di dunia. 4. Memperhatikan sisi sosial dalam aturan-aturannya. Syariat Islam tidak mendahulukan kemaslahatan suatu kelompok dan mengabaikan yang lain, atau berpihak kepada seseorang dan merugikan yang lain. Namun ia menjadi solusi bagi masalah besar itu, di mana mayoritas masyarakat yang tidak menjadikan syariat Islam sebagai aturan dan metode dalam kehidupan kewalahan menghadapinya, yaitu masalah perseteruan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum dalam masyarakat, di mana kita dapati sebagian masyarakat lebih mementingkan kepentingan pribadi secara mutlak, sebagaimana dalam paham kapitalis. Konstan namun fleksibel. Islam tegak di atas prinsip-prinsip konstan yang tidak berubah-ubah dan berganti-ganti. Bersumber dari Al-Quran yang dijaga keautentikannya oleh Allah Ta'ala. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9.